Kita mulai saja ya, karena waktu terus berjalan. Coba saya ingin dengar suaranya dulu. Mulai dari Aisyah. Aisyah mana wajahnya? Aisyah. Sudah mandi semua? Sudah. Halo anak-anak, tolong di dulu. Belum, Ya. Bu. Oh, belum mandi? Bahasa Indonesia, Bu. Iya. Kalau di rumah gini, mau mandi mau tidak nggak kelihatan ya. Tapi yang pasti kalian harus pakai seragam. Mana coba diperlihatkan. Seragamnya mana? Ini yang Immanuel sudah kelihatan pakai baju baru. Seika mana Seika? Belum, Bu. Mau ganti, Bu. Ganti dulu ya. Silakan ganti dulu. Silakan ganti Ya, dulu. Ya. Theo, Veronica, Ignatius sudah siap belajar. Disiapkan dulu bukunya anak-anak. Tunjukkan kepada saya. Buku paketnya silakan ya. Sip. Ignatius. Bagus. Veronica mana bukunya? Ya. Ya. Kalau ini nanti banyak yang tidak bergabung, mungkin ada kendala. Untuk siswa yang lain nanti nontonnya lewat streaming aja ya. Jadi Zoom ini sudah diwakili oleh kalian yang masuk ke Zoom saat ini. Ini udah nggak rekod belum ya? Ya ganti, Bu. Ya, thank you. Ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat, ya? Ya, terima kasih. Kalian yang sudah disiplin, tanggung jawab tepat waktu, bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih. Bagaimana perasaan kalian? Ini adalah pertemuan yang pertama kita ya. Biasanya kita cuma bertemu lewat video yang dikirimkan ya. Iya, Bu. Senang tidak bisa Zoom, bisa bertemu dengan Bu Esti? Senang. Ya, ini adalah perkenalan kita yang pertama. Meskipun ternyata kita itu sudah ketemu selama 1 semester lebih ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Dan nilainya juga memuaskan kan? Nilainya prakarya? Memuaskan. Meskipun kita tidak ketemu secara tatap muka, tetapi manfaat dari pelajaran prakarya sudah bisa kalian rasakan ya? Ya. Ya, terima kasih. Minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan kalian tugas, ya kan? Menyebutkan manfaat dari beberapa tanaman obat. Coba sekarang secara bergantian, mulai dari Seika dulu. Tunjukkan jawabanmu. Dibuka, tunjukkan pada Bu Esti jawaban dari tanaman obat. Kemarin menyebutkan berapa tanaman obat anak-anak? 5 ya? 5. 5 yang baru dan 5 yang sudah ada di video. Sudah kalian catat? Sudah, Bu. Yang 5 itu? Sudah. Ya. Coba mana Seika? Sudah, Bu. Seika masih nyari ya. Kita lihat dulu. Ignatius. Manfaat tanaman obat. Lebih didekatkan lagi sayang. Ya. Ya sudah nampak. Yang catatan sebelumnya mana? Catatan sebelumnya. Ayo, kemarin kamu nyatet apa? Ada tanaman kunyit, tanaman jahe. Ya sudah, ya Ignatius, terima kasih. Kemudian Veronica. Veronica, tunjukkan pada Ibu. Ya, kecil-kecil, tidak nampak. Ya, terima kasih Veronica. Veronica, kemudian Immanuel. Immanuel. Halo Immanuel.
Immanuel, tunjukkan pekerjaan tugasmu minggu yang lalu, sayang. Saya sudah, Bu. Immanuel Nanda. Immanuel Nanda. Suara Ibu tidak terdengar, Immanuel? Ya, lanjut dulu. Seika lagi, Seika. Ini, Bu. Jawabanmu mana, Seika? Ya, terima kasih, Seika. Seika. Kemudian Dava. Dava, wajahmu mana, Dava? Coba di unmute dulu. Unmute. Oh, sudah. Wajahnya mana, Dava? Oh, masih connecting. Deo. Deo, Ya, Bu. pekerjaanmu mana? Tugasnya minggu. Masih nyari, Bu. Banyak. Masih dicari. Banyak, Bu. Sudah dikerjakan belum ya? Sudah mengerjakan belum? Yang mana, Bu? Lupa. Manfaat, ada manfaat tanaman, daun katuk, daun binahong, lidah buaya, daun sirih, dan mengkudu. Ayo, lupa. Buku satunya deh, Bu. Lupa. Aduh, bukunya banyak ya? Iya. Aisyah, coba Aisyah. Aisyah. Ya, Bu. Sudah mengerjakan? Lupa, Bu. Bukunya banyak, Bu. Waduh, Dava? Dava. Tunjuk jari. Sudah menemukan jawabannya? Ditunggu sampai menit ini, ternyata baru sedikit dari kalian yang bisa bergabung ya. Berarti kita mulai saja. Kita mulai dulu. Kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan agamanya masing-masing, Ibu pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Setiap kali kalian sudah ganti pelajaran, tolong bukunya sudah disiapkan. Jadi jadwal itu kan sudah pasti. Hari ini jadwalnya apa saja. Siapkan bukunya di meja. Karena kalian belajar mulai dari pukul 8 sampai pukul 12 lebih berapa? KBM-nya sampai jam 12 lebih 10. Tapi kalian tentunya masih nanti di belakang masih harus melanjutkan menyelesaikan tugas atau evaluasi ya sampai jam 3 atau mungkin malah sampai hari berikutnya. Iya enggak? Iya. Ya. Karena kita jumlahnya sedikit, tidak usah di-mute saja, enggak apa-apa. Biar Besti juga tahu suara kalian. Ya. Coba dijawab dulu, Veronica. Minggu yang lalu itu kita sudah belajar apa saja, toh? Manfaat tanaman obat. Manfaat tanaman obat ya? Ya. Apakah dari kalian sering melihat tanaman obat di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Sering, Bu. Pernah melihat? Pernah, Bu. Apa saja? Kalian pernah melihat apa saja? Buaya dan daun sirih. Lidah buaya, daun sirih. Yang lain? Kunyit, bunir, serai. Serai, Bu. Kamu lihat tanamannya atau lihat di dalam kulkas? Tanaman, Bu. Oh, tertanam ya? Tanamannya. Oh, tanamannya. Tidak melihat di pasar, toh? Tidak. Enggak. Apakah sebelumnya kalian sudah tahu, oh tanaman ini namanya tanaman jahe, toh? Oh, yang ini namanya kunyit, toh? Sebelumnya sudah tahu belum? Sudah. Sudah tahu, karena ditanam di rumah ya? Ya, tapi mungkin teman-teman yang lain masih ada yang bingung. Banyak tanaman-tanaman yang tidak tahu. Ternyata ini manfaatnya banyak. Pernahkah kalian mengkonsumsi tanaman obat tersebut? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada saat apa ya, Nana?
Pada saat Sakit membantu perut, Bu. ibu memasak? Sakit, Bu. Oh, pada saat sakit. Contohnya sakit apa? Sakit Misalnya diare, diberi apa ya? kunyit. Diberi kunyit. Pada saat kalian terjatuh dari sepeda, kemudian luka. Kencur. Dikasihnya betadin, dikasih daun Kencur. binahong. Binahong. Kalau apa suka nyanyi tapi batuk, diberi apa sama ibumu? Dikasih Jeruk nipis. jeruk nipis ditambah kecap bisa, atau diberi kencur ya, kencur yang sudah dihaluskan kemudian diperas diminum. Berarti kalian semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tanaman obat. Kalau untuk pelajaran prakarya ini, tanaman obat yang jahe, kunyit, kencur itu kan masa panennya lama, ya. Dan tanaman-tanaman tersebut yang diambil manfaatnya bagiannya apa toh? Ada daun, ada. Yang diambil apanya? Kalau jahe. Ya, contohnya tanaman jahe, yang diambil apanya? Akar rimpang. Rimpang. Ya, akarnya. Kemudian kalau tanaman kunyit. Akar rimpang. Ya, sama ya akar rimpang. Yang di rumah punya tanaman tersebut, kira-kira kalian pelihara apa tidak toh? Apa ya tumbuh sendiri, nggak pernah disirami? Akar rimpangnya juga. Karena Bu disirami. Kalian menyirami atau yang disirami sama hujan? Yang ya, disirami. musimnya hujan ya? Ya, disirami bagus. Nah, kalau sekarang musimnya penghujan, tidak usah disirami, otomatis sudah disirami sama Tuhan ya. Ya, ini membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan keanekaragaman tanaman obat. Baru misalnya ibu kita atau kalian membantu orang tua memasak di dapur, sisa bumbunya dibuang di tanah, kok tiba-tiba muncul. Atau ibu kalian beli jahe banyak, disimpan di wadah dapur. Karena lama tidak dikonsumsi, maka muncul daunnya ya. Pernah melihat? Pernah. Tumbuh tunas. Halo? Pernah, Bu. Ya, tumbuh tunasnya. Ya, ini membuktikan bahwa Indonesia itu kaya. Kira-kira kalau nanti kita itu mau menanam tanaman obat dari rumah, yang mudah apa ya anak-anak? Misalnya Seika, kira-kira ada kendala tidak mau menanam? Tidak, Bu. Kamu mau nanam apa Seika? Di rumah sudah ada serai, jahe, kunyit, dan lain-lain. Sudah ada, berarti tinggal mengamati ya. Atau nanti kamu ambil salah satu, kan sudah ada yang tumbuh, berarti kamu ambil satu, ditanam lagi. Kalau Aisyah, mau nanam apa Aisyah? Di-unmute dulu Aisyah. Aisyah, tolong di-unmute dulu speakernya. Ya, mau nanam apa kamu nak? Jahe. Jahe. Ya, Veronica? Ada tanaman obat lidah buaya sama daun sirih. Nanam apa? Sudah ada daun sirih sama lidah buaya. Oh, sudah ada daun sirih sama lidah buaya. Tapi ambil nanti lidah buaya yang masih kecil ya. Diambil, bahasa Jawanya itu diperencake. Ambil yang kecil, kemudian kamu pindah ke media. Ya, kalau Dava mau nanam apa Dava? Di depan rumah udah ada serai, Bu. Oh, sudah ada serai. Lainnya? Belum ada, Bu. Belum ada. Kalau Ignatius mau nanam apa? Jahe dan lidah buaya. Jahe dan lidah buaya. Dio?
Di depan rumah sudah ada lidah buaya, Bu. Oh, sudah ada lidah buaya. Ya. Kalau di rumahnya Bu Esti, di rumah itu sudah ada tanaman lidah buaya, daun sirih, daun binahong, daun kelor, daun katuk, dan jahe. Berarti setiap hari Ibu sudah mengamati tanaman-tanaman itu. Di samping juga tanaman sayuran yang dulu sudah kita praktekkan waktu semester 1, sampai sekarang berarti juga masih menanam. Apakah kalian juga sama? Cabe, tahu, Nyaman. yang nanam? Halo? Yang di rumah sawinya masih, Bu. Masih? Ya. Masih, Bu. Ya sudah, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membagikan materi tentang cara atau sarana produksi untuk budidaya tanaman obat. Kelihatan ya? Budidaya tanaman obat. Nah, ini minggu sebelumnya ada tugas mencari manfaat dari daun katuk. Coba sekarang kalian cocokkan. Dicocokkan ya? Salah atau benar? Daun katuk itu fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, mencegah obesitas, menyembuhkan luka, mengatasi peradangan, meningkatkan produksi ASI, meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya benar? Benar. Kalau ada yang kurang boleh ditambahkan. Kemudian yang kedua. Daun binahong. Coba dijawab oleh Dava. Daun binahong fungsinya untuk apa? Kok fungsinya, manfaatnya bagi kesehatan? Meningkatkan tahan tubuh. Ya. Apalagi? Yang tadi ya, yang pernah jatuh dari sepeda ya, terluka. Hipertensi. Cepat sembuh dengan daun binahong. Ya, hipertensi bisa. Mencegah diabetes. Meningkatkan fungsi ginjal dan mengobati asam urat. Dan semua? Benar. 3, lidah buaya. Mencegah tanda penuaan. Ini juga bisa menyembuhkan luka. Melembabkan kulit. Menenangkan kulit. Jadi ini bisa juga dipakai, makanya ada yang namanya shampoo-nya lidah buaya. Kemudian ada hand body-nya yang aroma lidah buaya. Itu karena lidah buaya memang efektif untuk atau cocok untuk kulit, kelembapan kulit. Kemudian mengurangi stretch mark. Ini di perut ya. Misalnya kalau ibu kalian yang melahirkan itu kan ada bekas-bekasnya, bisa dihaluskan kembali dengan lidah buaya. Mengurangi peradangan, mengurangi ketombe, dan media detoksifikasi alami. Jadi ada sebagian orang yang mengkonsumsi lidah buaya ini secara langsung, diambil menggunakan sendok langsung dimakan. Pernah begitu? Belum. Pernah mengkonsumsi lidah buaya? Belum ya? Belum, Bu. Maunya yang belum, Bu. Ya. Daun sirih.
Obat antiseptik. Pernah mandi pakai daun sirih? Belum. Belum, Bu. Belum juga. Belum, Bu. Mengurangi bau badan. Ya, ini kalau mandi pakai daun sirih, bau badannya bisa berkurang karena kalian pada usia remaja gini masih hormonnya masih tumbuh sehingga sering menyebabkan bau badan. Bagaimana biar wangi? Kalau mau menggunakan yang alami dan bebas kuman, gunakan daun sirih. Kemudian mengobati sakit perut, tekanan darah tinggi, dan sembelit. Yang terakhir, mengkudu. Pernah melihat mengkudu? Enggak. Pernah, Bu. Bahasa Jawanya pace ya. Pace. Kemarin gambarnya sudah Ibu kirim. Nah, ini fungsinya. Benar semua anak-anak? Benar, Bu. Benar. Tanya siapa toh? Benar, Bu. Benar. Sumbernya dari mana? Sumber jawabanmu dari mana? Buku paket sama internet, Bu. Paket internet, orang tua ya. Ya, kita Iya. lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menentukan tanaman obat yang akan ditanam. Kemudian, yang kedua, setelah tahu tanaman apa yang mau ditanam, kalian juga menentukan bahan-bahan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah menentukan alat yang dibutuhkan. Menjelaskan langkah menanam tanaman obat. Yang terakhir adalah mempraktekkannya. Ini bukan hal yang sulit dan bukan hal yang baru karena waktu semester 1 kalian sudah pernah menanam tanaman sayuran. Kurang lebihnya sama caranya. Bahan yang pertama yaitu benih atau bibit. Jadi tanaman obat itu bisa ditanam dari benih atau bibit. Benih sama bibit bedanya apa? Benih itu apa? Kalau benih belum tentu. Benih itu Kalau bibit sudah kalau benih? Benih berbentuk biji. Ya, benih itu sama dengan biji, sedangkan bibit adalah tanaman kecil. Berarti sudah ada daunnya, sudah nampak batangnya, sudah ada akarnya, gitu ya. Nah, ini sudah. Karena ini tanaman obat berarti bisa berupa biji, bisa berupa akar rimpang, bisa berupa batang. Yang kedua adalah pupuk. Kalau selama ini kita tidak pernah merasa menanam tanaman obat di pupuk, maka gunakan media yang alami. Seperti media tanam waktu menanam tanaman sayuran. Kalau di rumah ada pupuk kompos atau pupuk kandang, silakan pupuk itu dicampur dengan menggunakan tanah. Maka nanti tanah makro alias dasar yaitu NPK dan juga butuh pupuk tambahan atau unsur tambahan sehingga unsur hara di dalam tanah tersebut akan tersedia bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah media tanam. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ya. Media alami yang mudah diperoleh. Mestinya meskipun dengan kondisi kalian tinggalnya di perkotaan, untuk mendapatkan tanah juga tidak sulit kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Sulit apa tidak, anak-anak?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, mudah. Yang berikutnya adalah pestisida. Pestisida pilih yang alami. Kalau hama yang menyerang tanamanmu itu ulat, ya tinggal diambil saja ulatnya ya. Kalau di situ ada hama yang lain, misalnya serangga, ya tinggal diambil saja. Kemudian dimusnahkan. Tapi kalau ada jamur yang mungkin putih-putih warnanya itu, maka harus disemprot menggunakan pestisida. Pestisida alami masih ingat anak-anak semester 1? Campuran air dengan Bawang putih. air dengan apa? Air bawang. Dengan bawang. Sekarang alatnya. Nah, kalau tempatnya terbatas, berarti bisa menggunakan pot atau polybag atau ember atau botol bekas air mineral. Yang berikutnya adalah sekop atau cetok ya, untuk memasukkan media tanah ke dalam wadah. Ya. Kalau sekop itu berarti besar, kalau cetok itu kecil. Sedangkan kalau kalian mau menanam di kebun atau pekarangan, alat apa yang dibutuhkan? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Cangkul. Cangkul. Ya, cangkul. Apalagi? Ya, cangkul. Kemudian? Kop juga, Bu. Ya, cedok juga dibutuhkan ya. Ya, ada istilahnya garpu untuk menggemburkan tanah. Ini kalau memang lahannya besar ya. Tapi karena kita lahannya sempit, jadi gunakan saja alat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Untuk menyiraminya bagaimana? Pakai ember langsung disiramkan, atau kita pakai sprayer ya pada saat tanaman itu belum kuat, artinya baru saja ditanam, maka gunakan sprayer atau menggunakan ember kita percik-percikan saja. Kemudian bagaimana langkahnya menanam? Ini Ibu contohkan, Ibu menanam daun kelor ya. Karena yang banyak tersedia di rumah itu, maka ambillah batang kelor yang masih muda. Kurang lebih panjangnya kalian ambil 50 cm atau 25 cm. Dipotong secara miring ya, miring. Kemudian tanah yang sebagai media tadi polybag. Maka kita tinggal menancapkan saja batang kelornya tadi ke dalam polybag yang sudah terisi media. Dalam kedalaman berapa? Kira-kira dalam kedalaman 10 cm dari permukaan tanah. Jangan lupa, siramlah tanaman kalian secara teratur sehari sekali minimal pada pagi atau sore hari. Ini contoh dari Ibu. Ini sekarang tugas kalian. Ini tidak harus daun katuk atau daun kelor ya, tapi semua jenis tanaman obat yang memungkinkan atau paling mudah ditanam di rumah kalian. Tanah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi tugasnya apa, Bu? Gimana? Tugasnya apa, Bu? Tugasnya? Ya.
menanam tanaman obat. Oh, iya. Kalian boleh minta bantuan orang tua ya, misalnya bingung bagaimana caranya menanam, kalian bisa mencari tutorial di internet bisa, atau bertanya pada orang tua, bisa bantu kalian bagaimana caranya. Apakah sudah jelas anak-anak? Dah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti pertemuan hari ini sudah cukup, tetapi bukan berarti pelajarannya selesai ya, tapi kalian lanjutkan dengan langsung menanam di rumah kalian masing-masing. Jangan lupa nanti difoto. Dari WA ya. Ya, kakak, tukang menanam. Tukang bahan-bahan. Melalui WA ke Ibu Hesti. Maksimal besok pagi. Berarti besok pagi tanggal 27. Apakah sudah jelas? di foto Nanti saja, Bu. Apa, Nah? Di Japri apa di grup, Bu? Di Japri saja ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Di videoin apa tidak, Bu? Ini caranya begini ya. Ibu jelaskan dulu caranya. Nanti kalian foto setiap langkah. Misalnya pada saat kalian mengambil bibitnya, difoto. Kemudian pada saat kalian menyiapkan medianya juga difoto. Jadi bukan hasil akhirnya saja. Kalian ada foto menyiapkan bibit, kemudian memasukkan ke dalam polybag, kemudian menanam, menyiram. Setelah selesai sudah jadi, kalian foto di kolase ya. Berarti cukup satu saja, tapi sudah meliputi beberapa foto. Ya, Jelas Bu. maksudnya? Ya, Bu. Ini nanti sebagai pengingat-ingat teman yang lain, silakan dikirimkan melalui grup saja. Jadi biar tahu, oh Aisyah sudah mengirim, kok saya belum. Oh ternyata temanku sudah banyak yang ngirim. Berarti biar tahu. Japri atau tidak, Bu? Pak kirim di grup. Bagaimana, Nak? Japri atau kirim ke grup? Ibu ulang sekali lagi ya. Setiap langkah difoto, kemudian dikolase, digabung-gabungkan, kemudian dikirimkan melalui WA grup kelas. Berarti kalau 7A berarti di kelas 7A, 7B di 7B, 7C, 7D di kelasnya masing-masing. Lewat grup saja, jangan Japri, karena melalui grup itu bisa saling mengingatkan teman yang lain. Ya, maksimal besok pagi tanggal 27 Januari 2021. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Sampun nggih? Nggih. Ya, kalau sudah jelas, untuk pertemuan berikutnya akan Ibu adakan ulangan harian. Materinya mulai dari pertemuan pertama, keanekaragaman tanaman obat sampai budidaya tanaman obat. Ya, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau minta dulu komentarnya 2 anak. Kira-kira setelah kita bertemu hari ini, menyampaikan materi hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik dari pertemuan kita? Supaya pertemuan hari ini tidak sia-sia, kalian hanya menonton saja. Tanpa ada yang membekas di pikiran kalian. Siapa yang mau menyampaikan? Yang berani menyampaikan akan mendapatkan bonus dari Ibu berupa nilai. Ya, silakan dipikir dahulu. Kesimpulan apa pelajaran hari ini? Bisa mengetahui manfaat
manfaat tanaman obat. Itu saja. Obat dan mengetahui Bisa ketemu Itu teman-teman. saja, Dapan. Mengetahui manfaat tanaman obat. Siapa lagi? Satu lagi. mengetahui cara menanam Oh, tanaman. bisa bertemu dengan teman-teman ya. Iya. Bisa mengerti cara menanam dan bahan-bahan menanam tanaman obat. Ya, Ignatius ya. Ignatius dan Dava. Ada lagi yang mau berkomentar? Sudah cukup? Ya, mungkin nanti lain kali kalau kita ketemu lagi lebih apa? Interaktif ya. Ya, kalian boleh berkomentar apa saja. Ya. Ya, sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa dulu, tapi langsung dilanjutkan dengan menanam ya. Ya. Nanti Ibu akan menilai dari kiriman foto yang paling cepat. Nah, berarti yang paling cepat itu berarti yang paling tanggap ya. Yang paling respon. Ya, tapi tidak usah terburu-buru. Jelas ya? Apalagi sampai harus marah-marah. Apalagi sampai harus marah-marah dengan orang tua, itu tidak boleh. Ya? Ya. Oke. Ya, saya rasa Ibu akhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sebentar, bersyukur atas kelancaran KBM pada hari ini. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa pertemuan minggu depan kita apa, anak-anak? Ulangan harian. Kita ulangan. Tapi, nah, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan sehat ya. 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 Terima kasih. Kalian boleh